Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan, Bapak, ada ibu-ibunya ya? Enggak ada. Bapak-bapak sekalian, yang semoga kita senantiasa memperoleh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ba'da subuh ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita yang teramat besar, yaitu Allah mengumpulkan kita di suatu majlis yang sangat mulia, yang dikelilingi oleh para malaikat sebagaimana yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah. Ada kata wa haffat alaihimul malaikah. Tiada berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dan rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka sakinah yang kita pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Diberikan kekuatan dalam jiwanya, karena ilmu itu adalah memberikan keyakinan yang kuat yang akan menjadikan seseorang tidak akan tergoyahkan sebesar apapun syubhat yang datang menimpa dirinya, menimpa agamanya. Dia tidak akan pernah goyah, konsekuen terus, tidak akan pernah ragu-ragu. Itulah ilmu ya, akan mendatangkan keyakinan dan sakinah, ketenangan ya. Tidak ada orang yang setenang orang yang berilmu ya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala beliau rahimahullahu taala di penjara, memang fisik saya sudah mereka penjarakan, tetapi hati saya seperti berada di dalam surga, tenang ya. Kalau mereka, sampai beliau mengeluarkan suatu pernyataan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk, sekiranya para raja yang hidup dalam kemewahan, yang hidup dalam singgasana yang indah, wa abna'ul muluk, juga para putra-putri raja ya, ya'lamuna, mereka mengetahui ya, mereka memahami dan mengetahui apa yang aku rasakan. Kata Ibnu Taimiyah ya, niscaya mereka akan ya menggantung saya di tiang salib, karena kebahagiaan yang aku rasakan tidak pernah sama dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh para raja, para putra-putri raja yang hidup dalam kemewahan. Orang-orang yang berilmu, Allah karuniakan kepada mereka ketenangan. Terutama adalah ilmu yang mengarahkan dan menyampaikan seseorang kepada tauhid yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, ayat surat yang ke-6 pada ayat yang ke-82.
walladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang hidup di dalam keamanan, ketenangan, kemantapan dalam tauhid. Maka para sahabat ketika turun ayat ini, syaqqa alaihim, kata Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya, ketika turun ayat 82 surat Al-An'am ini, para sahabat merasa seperti ada sesuatu ganjalan. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami ya Rasulullah yang tidak pernah menzalimi dirinya? Artinya yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Kami di dalam masjid juga terkadang berbuat dosa. Apa dosanya? Terkadang riya, beribadah. Ya. Di rumah apalagi? Ya. Apalagi di tempat kerja, di pasar, di kantor. Maka para sahabat tatkala turun ayat ini mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami ya Rasulullah tidak menzalimi dirinya? Maka Rasulullah SAW bersabda, alam tasma' ma yaqulul abdus salih, tidakkah kalian dengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim? Maka saya bacakan tadi di dalam salat subuh surat Luqman. Kata Rasulullah, tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim? Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ketika seseorang terkotori tauhidnya dengan syirik, ya, termasuk syirik kecil, maka dia tidak akan merasa aman, tidak akan merasa tenang. Ini artinya bahwa kembali ilmu sesuai dengan kadarnya itu akan menjadikan seseorang tenang dan mulia. Inna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum, sesungguhnya kemuliaan, kehebatan suatu ilmu dilihat dari apa yang dipelajari. Kalau yang kita pelajari adalah tauhid dan lawannya adalah syirik yang akan mengotori tauhid, maka ilmu inilah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka aku perintahkan untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, ibadah di sana kata para ulama adalah liwahiduni, untuk mentauhidkan aku. Ibadah yang paling tinggi. Maka Rasul mengatakan, ya, inna as'adan nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Sesungguhnya orang yang paling bahagia nanti di akhirat mendapatkan syafaat, ya, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan ucapan itu keluar bersih murni dari hatinya, yang tercermin di dalam perbuatannya. Karena sesungguhnya perbuatan itu adalah gayungnya hati. Ya. Seorang yang bertauhid
pasti semua tingkah lakunya itu ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa berbuah kebaikan. Ya. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, itu yang disebut oleh Allah di dalam surat ya, Ibrahim. Kalimah thayyibah itu adalah tauhid. Tauhid itu ibarat pohon yang ya, rindang, subur, akarnya menancap ke dalam tanah, sedangkan dahannya menjulang tinggi ke atas langit. Ya, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbih, yang akan menghasilkan buah dan manfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita yakini dengan kuat, kemudian kita cerminkan dalam amal, itu akan berbuah kebaikan. Ya. Maka ilmu yang akan kita pelajari di dalam pertemuan ada ilmu yang luar biasa, ya, istimewanya. Maka insya Allah dalam belajar, ya, kita berharap semuanya bawa buku kitab ini yang terjemahan oleh Syekh Fauzan, ulasan Syekh Fauzan, ya, Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Ya. Kita biasakan ngaji itu bawa buku, ya, kemudian bila perlu ada catatan-catatannya, ya, karena dalam proses kita ngaji ini kita minta satu untuk membaca, ya, terjemahan ini. Saya akan baca dari buku aslinya yang berbahasa Arab, ya, sekalipun ya dalam bentuk PDF. Ya, saya akan bacakan. Ya, dikhawatirkan ada terjemahan yang kurang pas, karena terkadang penerjemah itu ya dipengaruhi oleh penguasaan bahasa dan latar belakang keilmuannya. Ya. Kalau seseorang yang lebih luas dari segi bahasanya, kadang-kadang dimasukkan kata-kata yang tidak perlu karena ya dia punya penguasaan bahasa yang luas, sehingga terkadang mengaburkan makna. Ya. Kalau yang penguasaan dari segi fikihnya lebih luas, terkadang ya ada unsur-unsur fikih yang ini. Maka kita lihat nanti sambil saya membacakan dari kitab aslinya, salah seorang di antara kita membaca ya dari segi terjemahannya. Dari sisi terjemahannya, ya, kita bahas alinea per alinea, ya, buku Nawaqidul Islam ini. Ya. Lalu kapan akan habis? Ya, itu kan pikiran terkadang terlintas, buku sebesar ini kita akan baca alinea per alinea, bahas. Ya, kewajiban kita bukan menghabiskan buku. Ya, apa kewajiban kita? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu, bukan harus menghabiskan buku. Ya, setiap buku yang ada di rak kita harus baca, harus sampai habis. Ya, ya, sampai kapan? Sampai umur kita berakhir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan karunia sehat kepada kita sampai selesai buku ini kita bahas. Ya, dan kewajiban kita untuk mengulang di rumah, ya, buku ini. Kalau kita sudah baca bab 1 kemudian selesai, silahkan diulang kembali. Ya. Berulang-ulang kita baca dengan selesai itu lebih bagus. Karena setiap para ulama itu dalam mempelajari sebuah buku, mengkaji talaqi di seorang syekh, ya, belajar secara langsung dari syekh, begitu khatam, mereka terkadang ngaji lagi buku yang sama di alim yang lain, ulama yang lain, begitu seterusnya. Mereka tidak berhenti-henti sampai ada yang selesai mengkhatamkan Sahih Bukhari di sekian banyak syekh, padahal buku sama,
Sahih Bukhari, tapi diselesaikan, dikaji sampai selesai. Udah selesai di ulama ini, pindah lagi ke alim yang satu lagi. Begitulah. Ya. Dan terkadang ada fawaid, pelajaran-pelajaran yang kita tidak peroleh ya di ustadz yang ini, terkadang alim yang ini, dan seterusnya. Ya. Maka insya Allah kita akan mulai dari pelajaran pertama, penjelasan muqaddimah yang bermanfaat insya Allah, kata muallif ya, sebelum masuk pada syarah Nawaqidul Islam ya, di halaman ya, halaman 1. Ada yang pegang bukunya? Silakan, ada mic 1 untuk dibaca. Ada yang pegang bukunya? Ada. Fadhal antum yang baca, mic-nya kasih, ada mic-nya? Enggak ada. Ya, dibaca dengan suara agak keras saja ya. Mungkin agak kedepanan Bapak ini. Di tengah Bapak. Enggak apa-apa di situ. Fadhal. Ya. Pelajaran pertama, penjelasan mukadimah yang bermanfaat insyaallah sebelum masuk pada syarah Nawaqid al-Islam. Nawaqid atau Nawaqid al-Islam. Ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga salawat serta salam tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Wa ba'du. An-Nawaqid adalah jama' dari isim inaki, isim fa'il dari naqadash syai' yang maksudnya membelah sesuatu, menghancurkannya dan merusaknya. Allah berfirman, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. An-Nahl 91. Dan firman Allah, dan janganlah kamu beserta seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang seperti seorang perempuan. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. An-Nahl 92. Ya, cukup. Ya. Ya, Syekh Fauzan, Saleh Al-Fauzan ya, mulai dari pelajaran pertama itu, di pelajaran pertama itu penjelasan ya muqaddimah. Jadi maksudnya ini penjelasan sekaligus muqaddimah yang sangat bermanfaat ya nanti ketika masuk dalam pelajaran Nawaqidul Islam al-Asyarah ya, pembatal Islam yang 10. Beliau mengenalkan kepada kita, ini menunjukkan betapa bijaknya beliau, seorang alim. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan ini seorang alim besar yang dikagumi keilmuannya oleh para ulama. Banyak doktor-doktor sekarang ya, yang ngaji talaqi sama beliau. Ya. Kitab-kitab para ulama itu kepada Syekh Fauzan, Shalih Fauzan Al-Fauzan. Ya. Beliau adalah guru besar. Ya. Di Jami'ah Ibnu Saud. Guru besar, kalau sudah punya titel guru besar, profesor itu, ya, mereka itu ibarat kamus berjalan. Kita pernah mengikuti daurah asatid, daurah para duat di Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang di Saudi, yang di Jakarta. Datang seorang profesor, ya, doktor, namanya Ahmad Al-Batili. Ahmad Al-Batili. Ya.
terkagum-kagum para asatidz Indonesia ini dengan ilmunya. Ya. Ketika menyebut biografi seseorang ulama dari nasabnya fulan bin fulan bin fulan bin fulan, hafal betul. Kemudian berapa guru yang dimiliki, beliau gurunya adalah si fulan 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 syekh fulan disebut. Ya. Dan itu ketika dicocokkan, ya, taruhlah kita buka di Google lah, ya, biografi tarjamah fulan atau ta'rif fulan, ya, man huwa nasabuhu wa syuyukhuhu wa tullabuhu, siapa, ya, dari sisi nasabnya, siapa gurunya, siapa muridnya, ternyata cocok. Itu beliau sampaikan tanpa melihat buku. Ya. Profesor, ya, betul-betul, ya, kalau sudah bergelar profesor atau guru besar di sebuah lembaga atau perguruan tinggi, maka ilmunya luar biasa. Ya. Termasuk Syekh Fauzan, Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ini, beliau adalah guru besar, hafizahullah taala, masih hidup. Ya. Sebenarnya beliau adalah segenerasi atau lebih muda dikit dari, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang sudah meninggal pada tahun 2001, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Beliau menjadi sandaran tempat meminta fatwa, ya, raja, ya, raja mamlakah Saudi, ya, karena sangat bijak dalam berfatwa juga, ya, berdasarkan ilmu, tidak mengikuti syahwatnya raja, ya, tetapi betul-betul berdasarkan ilmu. Apa yang beliau katakan, yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah haram, ya tetap beliau konsekuen, ya, sekalipun kepada penguasa. Termasuk yang sekarang yang banyak digemburkan bahwa, ya, ada yang mengatakan bahwa Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan membolehkan wanita nyetir sendiri di Saudi. Itu adalah suatu hal yang keliru, informasi yang keliru. Beliau tetap mengatakan haram hukumnya seorang perempuan, ya, nyetir, ya, sendiri karena lebih banyak fitnahnya. Ya. Tapi ada yang menggambarkan sebaliknya. Waliyadzubillah, itu adalah fitnah terhadap beliau. Beliau memulai dari definisi naqid yang jamaknya adalah nawaqid. Singularnya adalah naqid, ya, jamaknya pluralnya adalah nawaqid. Naqidun, naqidani, nawaqid. 3 atau lebih maka dikatakan nawaqid. Artinya, ya, pembatal. Ya. Ini dalam lafaz, ya, ismul fa'il, nawaqid, berpatokan pada fa'il, naqid, ya, yang jamaknya adalah nawaqid. Ya. Bisa bermakna dari sisi bahasa yang membelah sesuatu, yang menghancurkan, ya, dan yang merusaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha." Janganlah kalian, ya, membatalkan sumpah-sumpah setelah dikuatkan. Ya. Seorang yang membatalkan sumpahnya itu melanggar sumpahnya setelah kuat, harus membayar, ya, kafaratul aiman. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sudah bersumpah lalu melanggar sumpahnya, maka kafaratnya adalah membayar,
ya, pertama membebaskan budak. Kalau tidak ada budak yang dibebaskan, adalah berpuasa, ya, berpuasa, ya, 3 hari dalam ini. Kalau dia tidak bisa, maka memberi makan 10 orang miskin, ya. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan yang, ya, pantas, maksudnya, ya, yang pantas untuk itu masalah, ya, kafarat aiman. Di sini yang jadi fokus adalah secara bahasa, ya, nakid itu artinya yang membelah, yang menghancurkan, atau yang merusak. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang wanita, perempuan yang mengurai benangnya menjadi rapi, ya, menjadi benang, ya. Lalu dia acak-acak, naqadat ghazlaha, dia, ya, ini kan dia acak-acak lagi sehingga kembali seperti kapas, ya. Disebut di sini, ya, mengurai sama dengan menghancurkan, membelah, menjadikan tidak teratur, ya. Membatalkan juga bermakna membatalkan, membatalkan sehingga tidak jadi menjadi benang, ya. Ini secara kata. Kalau secara ilmu maksudnya di sini adalah ilmu akidah, ya, nawaqidul Islam adalah yang membatalkan keislaman seseorang, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang dimana nanti dijelaskan bahwa para ulama banyak yang mencurahkan perhatiannya dalam masalah nawaqidul Islam dalam buku-buku fikih, ya. Ada bab-bab khusus tentang nawaqidul Islam yang secara redaksi, ya, dirubah oleh para ulama ahli fikih itu dengan babur riddah. Ada yang bab ma yubtilul Islam, ya, bab riddah atau bab yang berbicara tentang hukum orang-orang yang murtad. Itu maksudnya adalah pembatal Islam, yang jika salah satu dari hal itu dilakukan, maka orang itu terhitung murtad atau batal keislamannya, ya. Cuma dalam redaksi lain. Maka di sini, ya, dalam buku ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian diulas oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahumullah, ya, dimunculkan dalam redaksi Nawaqidul Islam, ya. Kemudian lanjut kita ke definisi Islam, yang dimana ada nawaqid, ada lafaz Islam. Kalau Islam secara bahasa, tolong lanjut dibaca. Tafadhol Pak. Al-Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya, dengan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, cukup dulu. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang juga saya baca di dalam surat Luqman tadi, di dalam salat subuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang tunduk patuh, menyerahkan dirinya, ya, itu yuslim, itu kata Islam itu istislam,
menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan. Wa huwa mu'min. Dia adalah termasuk orang yang beriman. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dialah orang yang telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Apa tali yang sangat kuat? Penafsiran Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang merupakan gudangnya ilmu Al-Quran, mengatakan al-urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Orang yang tunduk patuh menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang beriman yang konsekuen dengan kalimat la ilaha illallah. Iya. Jadi Islam jelas tunduk, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ya. Sebagaimana didefinisikan oleh banyak para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dikutip di sini, ya, oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Al-Islam al-istislamu lillah bit-tauhid. Al-istislamu lillahi jalla wa ala bitauhidihi wa ikhlasil ibadah lahu duna siwa. Islam itu adalah menyerah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala dengan mentauhidkannya, wa ikhlasul ibadah lahu, dan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak diserahkan kepada yang lain, sekalipun menurut pandangan orang itu kecil. Apa? Ya. Riya, mengharapkan pujian manusia. Ya. Syirik kecil yang kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya syirik kecil itu masuk ke dalam hati seseorang seperti, ya, semut hitam di tempat yang gelap, ya, di suasana yang gelap, di batu yang hitam. Masuk ke dalam diri seseorang. Awalnya datang ke masjid ikhlas, tapi begitu banyak, ya, dia perbagus, ya, sholatnya. Kalau itu ada bacaan yang jahar, dia perindah, perbagus bacaannya supaya dipuji oleh manusia. Itulah syirik kecil itu. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Rasulullah. Sesuatu yang sangat saya khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Maka Rasulullah mengatakan ar-riya, adalah riya, yang bisa masuk ke dalam diri seseorang sangat samar sekali, seperti semut hitam berada di suasana yang gelap, di tempat yang hitam. Kelihatan enggak? Maka perlu kita waspada. Maka kalau itu sifatnya tarik, kita datang dari awal ke masjid, kita sudah ikhlas, tiba-tiba muncul, cepat-cepat kita hilangkan. Ya. Bisa dengan ta'awudz minar riya. Sekalipun dalam sholat, boleh kita membaca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bihi syai'an a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Itu adalah doa supaya terhindar dari syirik yang kecil. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun, termasuk dengan pujian orang. Ya. Yang saya ketahui, wa mimma la a'lam, juga yang saya tidak ketahui, yang saya tidak sadari. Terkadang kita muncul itu, kita segera hilangkan. Ya. Jadi ikhlasul ibadah lillah duna siwa, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun untuk selain Allah. Ya. Itulah Islam.
Ya, faman lam yastaslim lillah fa huwa mustakbir wa man istaslama lillahi wa ghairihi fa huwa musyrik. Barang siapa yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, maka dia adalah mustakbir, orang yang sombong. Ya. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sombong, kafir. Ya. Wa man istaslama lillah wa li ghairihi fa huwa musyrik. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan kepada yang lain. Artinya mensejajarkan Allah, mensejajarkan makhluk dengan Allah, yang dimana itu adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hak murni Allah. Kalau ada yang ibadah itu yang diperuntukkan untuk selain Allah, ini artinya seseorang mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut dengan syirik. Pelakunya adalah musyrik. Wa amma man istaslama lillah wahdah fa huwal muwahhid. Akan tetapi orang yang berserah diri, tunduk, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara murni, hanya kepada Allah dia beribadah, maka inilah yang disebut dengan muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, yang mendapatkan jaminan al-amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala jamin akan memberikan ketenangan dan keamanan. Bahkan kata Allah, ya, wa hum muhtadun. Mereka itulah yang sebenarnya mendapatkan hidayah. Ya, kenapa kita minta hidayah terus kepada Allah ketika kita sholat? Ihdinas siratal mustaqim, padahal kita sudah Islam. Ya. Apa tidak cukup sekali aja? Atau karena kita sudah Islam, enggak usah baca Al-Fatihah, enggak usah baca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maksudnya adalah, ya, supaya dikuatkan, ya. Minta dikuatkan oleh Allah hidayah itu dan diluruskan benar-benar. Bukan hanya bertauhid, berislam, tetapi Islam yang benar, yang lurus. Dalam bertauhid itu tidak ada kotoran kesyirikan sedikit pun. Ya, tidak ada kotoran kesyirikan. Ya. Nanti akan banyak diulas. Ya. Ada dua kelompok dalam kitab tauhid, ya, yang disyarah Fathul Majid itu, Syekh Abdurrahman Ali Syekh itu menjelaskan, mencantumkan hadis, ya, ada, ya, dua orang atau dua kelompok, ya, melewati suatu kampung. Ya, di kampung itu, penghuni kampung itu, para tokohnya itu punya berhala yang besar yang mereka biasa sembah, tempat mereka tawasul, mereka tempat minta berkah. Ketika dua kelompok itu lewat, ya, maka ditahan oleh para pembesar kampung itu. Maka kata mereka, kami tidak mengizinkan kalian, ya, lewat begitu saja sebelum kalian berkurban untuk berhala kami. Ya. Idbah, sembelihlah kurban. Idbah, qarrib, sembelih kurban. Ya. Kalau tidak, maka kami akan bunuh kalian. Ya. Maka akhirnya mereka mengatakan, ya, laisa lana syai'un, ya, nuqarribu. Kami tidak punya apa-apa yang kami harus korbankan. Kata mereka, penduduk tokoh kampung itu, idbah wa qarrib walau dzubabatan. Sembelih oleh kalian sekalipun seekor lalat.
Maka akhirnya mereka sembelihlah seekor lalat lalu dipersembahkan. Fadakhalan nar, kata Rasulullah, dengan menyembelih seekor lalat saja mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah melakukan syirik besar, mempersembahkan kurban kepada selain Allah, di mana sembelihan itu harus semuanya lillahi ta'ala dan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sedangkan yang satu lagi, kelompok yang satu ketika diancam, qarrib. Iya. Walau dzubabatan. Kata kelompok yang kedua ini, kami tidak punya sesuatu yang dikorbankan dan kami tidak mau berkorban kepada selain Allah. Begitu selesai mengatakan kami tidak mau berkorban kepada selain Allah, dipenggal lehernya, putus semua. Maka kata Rasulullah SAW, itu hadis sahih dalam Sahih Muslim. Maka dengan itu mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan tauhid. Mereka mempertahankan tauhid. Ya. Ya. Jadi itu. Wa man istaslama lillah wahdah fahuwa al-muwahhid. Orang yang tunduk kepada Allah saja dalam semua ibadahnya, maksudnya. Ya. Dalam semua ibadahnya itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang disebut dengan muwahhid. Walihada qala, ya, ini definisi yang dibawakan oleh para ulama. Ya, lanjut Pak, sedikit itu. Aslama artinya istislam. Istislam. Berserah diri, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya dan memurnikan ibadah hanya untuknya, bukan untuk selainnya. Barang siapa belum berserah diri kepadanya, berarti ia adalah orang yang sombong. Ya. Barang siapa berserah diri kepada Allah dan selainnya, berarti ia adalah orang yang musyrik. Dan barang siapa berserah diri hanya kepada Allah semata, maka dia adalah seorang muwahhid. Ya. Karena itulah beliau mengatakan, Islam adalah berserah diri kepada Allah dan tauhid. Dengan tauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya, karena di sini di dalam aslinya itu bit tauhid. Bi di sini dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dan tauhid adalah, bisa disempurnakan lanjut Pak. Dan tauhid adalah mengisahkan Allah dalam beribadah dengan menjadikan yang disembah hanya satu sebagai ganti dari sesembahan yang banyak dan berbeda-beda. Menjadikan sesembahan hanya satu, yaitu Allah. Iya. Allah berfirman, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah 31. Ya, ayat berikutnya juga dibaca dalam Al-Bayyinah, wa ma umiru. Dan firman Allah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Agama. Ya. Dalam redaksi pada ayat yang lain, dzalikat dinul qayyim. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah adalah agama yang lurus. Dzalikat dinul qayyim. Ya. Jelas di sini
Ya. Kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala bentuk kemusyrikan. Ya. Dan itulah tanda seseorang itu Islam yang sebenarnya. Ya. Karena ibadah yang paling tinggi nilainya adalah tauhid. Maka lawan dari tauhid itulah merupakan pelanggaran atau dosa yang paling besar. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah Rabbmu wahai Muhammad memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, jangan engkau beribadah kecuali kepadanya. Ya. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersembahkan semua ibadah termasuk nazar, kurban tadi, sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah perintah paling utama di atas segalanya. Maka sebaliknya, ya, mafhum, ya, lawannya, ya, logikanya bahwa kesyirikan itu adalah pelanggaran dan dosa yang paling tinggi. Ya. Sebaik apapun ibadah seseorang, sebanyak apapun ibadah seseorang, kalau dia syirik dan itu masuk dalam syirik besar, maka tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kemarin kita sudah membaca ayat yang ada di dalam surat Az-Zumar di ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya ya, pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 itu ulasan tentang Islam itu. Ya. Kita sisakan waktu untuk pertanyaan kalau memang ada. Ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Dan inilah Islam itu penjelasan. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ustaz mengenai lawakan duit Islam itu. Selama ini kan kita hanya mengetahui hanya untuk kisos ya Ustaz, untuk kafarat atau untuk denda atau untuk hukumannya itu orang-orang yang tahunya kita kan orang yang keluar dari Islam. Tapi untuk mengenai lawakan duit Islam itu apakah dikiaskan sama dengan orang yang murtad itu Ustaz? Aturannya itu. Ya. Jadi satu hal yang perlu kita pahami betul-betul sebelum saya menjawab itu, bahwa nawaqidul Islam yang akan dijelaskan itu hal-hal yang membatalkan Islam, baik ucapan maupun perbuatan, yang akan menjadikan seseorang murtad, keluar dari Islam. Ini adalah hukum ya mutlak namanya, ya, umum, ya, kaidah umum, tidak berlaku untuk ta'yin. Kita sudah ini mengatakan tidak, ya, mentakyin, menunjuk hidung kamu murtad, kamu sudah gugur keislaman kamu, ya, kamu sudah kafir. Bahasa lainnya kan, kalau sudah tidak Islam berarti kafir, kamu itu sudah kafir.
kamu itu sudah murtad, syahadat kamu udah ya tidak berarti atau gugur. Tidak bermaksud untuk menunjuk seseorang, ya. Hanya sebagai kaidah umum. Siapa yang mengucapkan ini, melakukan sesuatu yang begini, maka dia ya, gugur keislamannya, batal keislamannya, murtad, sama dalam bahasa-bahasa fikih itu. Bab hukmur riddah itu, perbuatan atau ucapan yang menjadikan orang murtad. Sama sebenarnya itu. Ya. Sebagai kaidah umum. Ya, sama seperti Rasulullah mengatakan, kita katakan kemarin, ya, siapa yang tidak sholat kafir. Rasulullah yang mengatakan, bukan kita. Ya. Yang tidak sholat tersinggung. Ya. Ya, nggak apa-apa dia tersinggung supaya sholat. Ya. Nggak apa-apa dia tersinggung. Rasulullah yang mengatakan, bukan kita. Ya. Siapa yang melakukan suatu kebid'ahan sesat, melakukan kesesatan, itu kaidah umum. Tetapi apakah si fulan yang meninggalkan sholat atau yang melakukan sesuatu yang menjadikan dia murtad, langsung kita boleh mengatakan kamu murtad, kamu sudah batal Islam kamu? Bolehkah kita seperti itu? Tentunya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Hanya kita mengingatkan dia supaya berhenti bertobat, supaya berhenti melakukan itu. Tobatlah akhi, ini perbuatan bisa menjerumuskan ke dalam riddah, bisa menjadikan Anda murtad, keluar dari Islam, kafir, karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan gini. Ya. Jelas seperti itu. Ya. Jadi bukan untuk menunjuk hidung, bahasa ininya takyin, itu menunjuk hidung kamu kafir dan sebagainya, kamu murtad. Ya. Nah, kemudian masalah tadi kafarat. Orang-orang yang murtad, ya, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dalam Arba'in Nawawi, kan di sini kaji ya Arba'in, sudah selesai. Ya. La yahillu damu mri'in illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seseorang, maksudnya tidak boleh dibunuh seorang muslim kecuali dengan 3 alasan. Ya. Ats-tsayyibuz zani, yang pertama adalah seorang lelaki atau perempuan yang sudah menikah lalu berzina. Hukumannya apa? Dirajam, dilempar sampai mati. Itu yang dimaksud halal darahnya, dibunuh. Yang kedua, ya, adalah an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang dengan sengaja, maka hukumnya qisas. Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian menegakkan hukum qisas di dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, kalau yang dibunuh adalah seorang seorang yang merdeka, maka pembunuhnya itu dibunuh juga. Maka di situ ada khilaf, bagaimana kalau yang dibunuh itu seorang budak? Apakah pembunuhnya yang merdeka itu ya harus dibunuh atau cukup membayar diat? Khilaf para ulama. Ya. An-nafsu bin nafsi. Yang alasan yang ketiga yang menjadikan halalnya darah itu at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari agama. Baik dengan alasan dia keluar langsung atau mengucapkan sesuatu yang menjadikan dia murtad. Apa misalnya? Ya, mengatakan bahwa sesuatu yang sudah merupakan ya maklum bid-darurah. Contohnya dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Dijelaskan oleh para ulama. Kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib,
ceramah. Iya. Kita tanya, ya. Kalau memang itu keluar dengan betul-betul didasarkan ilmu, dia dengan keyakinan, maka batallah keislamannya, murtad, dibunuh. Kata Rasul, man yartadda an dinihi faqtuluh. Barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam, maka bunuhlah dia. Ya. Jelas, hanya 3. Ya. Maka ketika muncul orang-orang yang riddah, murtad setelah meninggalnya Rasul, Abu Bakar langsung kita perangi mereka, karena Rasul sudah mengatakan gitu, diperangi. Termasuk orang-orang yang beramai-ramai tidak mau membayar zakat. Padahal Umar memberikan masukan, ya Abu Bakar, ya. Rasulullah SAW hanya membolehkan, katanya, memerangi orang yang keluar dari Islam. Kenapa diperangi? Mereka memisahkan, kata Abu Bakar, kalau dulu mereka pada zaman Rasulullah mengeluarkan zakat, maka begitu beliau meninggal mereka rame-rame tidak mau membayar zakat, itu artinya mereka sudah menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, memisahkan antara sholat dan zakat, maka kami akan perangi, diperangilah. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Atau ada lagi pertanyaan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya setelah kita mengetahui nawakil Islam, terus kita menyadari bahwa mungkin kita sadari atau kita tidak sadari bahwa kita sudah melakukan kemusyrikan kepada Allah tanpa kita sadari. Lalu setelah kita mengetahui itu, bagaimana caranya kita Taubat. Ya. Nanti juga kita akan bahas, tapi sekilas nggak apa-apa, bahwa ketika dulu kita masih dalam jahiliyah lah, ya, tidak punya ilmu, ternyata kita terkadang dengan sadar melakukan sesuatu yang bisa membatalkan Islam. Ya. Seperti nanti belajar sihir, termasuk kan yang membatalkan Islam. Belajar perdukunan, itu membatalkan Islam. Lalu setelah kita ngaji, akhirnya tahu, sampailah ilmu itu kepada kita. Ini artinya sampai hujah kepada kita. Maka kita harus bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Kata para ulama, cukup kita berhenti, meninggalkan perbuatan itu, belajar sihir, santet dan sebagainya, itulah yang jenis-jenisnya. Lalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tadinya sudah Islam. Karena tidak tahu, maka kita bertobat dengan meninggalkannya. Cukup meninggalkannya, tidak perlu bersyahadat disaksikan oleh sekian banyak orang. Yang bersyahadat itu orang-orang yang dari non-muslim, non-Islam, masuk Islam lalu harus bersyahadat. Kalau kita yang muslim ini yang pernah melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman, cukup berhenti dan bertobat, meninggalkan perbuatan itu, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-Islam yahjubu ma qablahu. Keislaman seseorang keislaman dengan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Menutup, yahjub itu menutup, artinya menghapus dosa-dosa yang lalu. Dalam surat Uhud Allah mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at.
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal soleh seseorang itu akan menghapus dosa-dosanya di masa lalu yang dia lakukan dengan sengaja, lalu dia menyadarinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.